Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPA ya. Jadi materi ini adalah materi bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana. Jadi ada 3 topik yang akan saya bahas insya Allah nanti ya. Jadi topik yang pertama adalah tentang usaha, topik yang kedua adalah tentang daya, dan yang ketiga adalah tentang pesawat sederhana. Nah, edisi kali ini saya menerangkan tentang usaha ya. Oke, kita awali pembahasan pertama tentang pengertian apa itu usaha ya. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, usaha dalam bahasa Inggris adalah work, sehingga usaha disimbolkan dengan W, tepatnya adalah W besar ya. Secara matematis dapat dituliskan rumus dari usaha atau kerja adalah W sama dengan F kali delta S ya. Atau biasanya ditulis W sama dengan F kali S saja gitu ya. Di mana W itu adalah usaha dengan satuan Joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S ini adalah besarnya perpindahan dengan satuan meter. Jadi ini adalah satuan SI ya, satuan internasional. Jadi kalau satuannya nanti tidak sesuai, misalkan meter ini satuannya senti, otomatis harus dirubah ke meter. Oke, kita kenalkan contoh soal yang pertama. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama, massa dan ukurannya, dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke, di sini ada 2 orang. Langkah pertama seperti biasa kita tulis diketahui dulu ya. Jadi diketahui, karena ada 2 orang kita pisah saja. Jadi untuk Lani sendiri, oke, Lani ini yang diketahui adalah gaya 100 Newton. Gaya simbolnya adalah F sama dengan 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Lah ini S-nya. Selanjutnya untuk Siti ini mendorong rak yang sama ya, baik massa maupun ukurannya, dengan gaya sebesar 400. Berarti F-nya ini 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Jadi S-nya 40 meter. Anda ditanya adalah besar usaha, maka ditanya W gitu ya, W besar. Oke, jawab. Berarti untuk W yang dilakukan oleh Lani, ya sudah, berarti F kali S gini ya. Berarti 100 kali 10 berarti 1000 Joule gitu ya. Untuk besar usaha yang dilakukan oleh Siti sama rumusnya F kali S, berarti 400 kali 40, 4 kali 4 16, nolnya ada 3 ya, berarti 16.000 Joule. Kalau mau dijadikan kilojoule nggak apa-apa, dibagi 1000 ya, berarti 16 kilojoule. Boleh ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. Sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya F sama dengan 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 680 Joule, hitunglah besar perpindahan. Oke, diketahui gayanya adalah 40 Newton ya. Terus usaha yang dilakukan sebesar 680 Joule. Jadi ini usahanya. Hitunglah besar perpindahan. Nah, ditanya adalah S. Nah, bagaimana rumusnya S? Ya kita nggak usah bingung mencari S bagaimana. Ya kita tulis saja rumus aslinya adalah W sama dengan F kali S. Terus masukin angka yang diketahui. W-nya 680. Masuk di sini. F-nya 40. Kita ganti F-nya 40 kali S. Nah, untuk mencari S berarti
Kita pindah, yaitu perkalian, pindah menjadi pembagi ya. Ini habis langsung, maka S 68 dibagi 4, nah berapa ya, kita progapit, berarti ini 1 ya, 4 sisa 2, ini 228 ya, dibagi 4 7 pas ya, berarti jawabannya adalah 17, karena yang ditanya perpindahan satuannya adalah meter. Oke ya, lanjut yang nomor 3. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan mendatar sejauh 15 meter sebesar 600 Joule. Tentukan besar gaya. Kita tahu meter ini adalah satuan perpindahan, sedangkan Joule adalah satuan usaha. Kita tulis ya. Diketahui ya, jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda sejauh 15 meter sebesar 600 Joule. Jadi ini adalah usahanya sebesar 600 dengan jarak S 15 meter ya. Jadi kalau kalian bingung ini yang diketahui apa ya, maka lihat satuannya. Kalau satuannya Joule sudah pasti usaha, jelas bukan gaya ya. 600 Joule, ini tadi S 15 meter. Nah ini ditanya adalah tentukan gaya, besar gaya, maka yang ditanya adalah F. Nah mencari F ya gak usah bingung, tulis rumus asalnya, W sama dengan F kali S, masukin angka yang diketahui, ini F kali 15. Nah ingat gunakan aljabar, yaitu dengan cara memindah 615-nya ke kiri. Karena ini perkalian, maka pindah menjadi pembagi ya. Ya sudah, berarti F-nya 600 dibagi 15 langsung ya. Jadi jawabannya 40. Nah, masalah satuan juga nggak boleh sembarangan. Jadi satuan gaya itu adalah Newton. Jangan sampai satuannya asal saja ya. Pokoknya diawur gitu. Ya nggak boleh. Jadi fisika itu punya satuan sendiri-sendiri. Jadi harus hati-hati ya, dihafalkan satuannya. Oke, yang nomor 4. Dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton dan F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 8 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya ini. Ya ini sama ya, jadi rumusnya usaha itu adalah gaya kali jarak. Nah gayanya ada 2. Nah dalam fisika di bab pertama dulu kan kita sudah belajar mengenai gaya ya. Jadi ada istilahnya gaya resultan. Jadi 2 gaya ini kita total. Jadi gaya resultannya karena searah berarti kita jumlah ya, 10 tambah 5 berarti 15 Newton. Jadi besar usaha ya sudah berarti F kali S. F-nya ya 15 kalikan jaraknya tadi 8. Berarti ketemu 120. Apa satuannya usaha? Yaitu Joule ya. Oke, lanjut yang nomor 5. Dua buah gaya masing-masing 25 dan 10 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan, ini bukan ke kanan seharusnya ya. Jadi ini benda ini berpindah ke kiri sejauh 6 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Jadi ini gayanya ada 2 berlawanan arah, maka gaya resultannya ya selisih gitu ya, yang besar kurangi yang kecil, berarti 25 kurangi 10 berarti 15 Newton. Nah di sini benda bergerak ke kanan apa ke kiri, ya logikanya simpel, karena ini lebih besar maka benda bergerak ke kiri ya. Jadi ini tadi syarat. Oke, ini sama, maka atau jadi usaha sama dengan gaya kali jarak. Gaya yang kita pakai adalah gaya resultannya ya, di gaya totalnya nih, kali jaraknya sejauh berpindah sejauh 6 meter ya sudah dikalikan berarti 90 Joule. Oke ya, nomor 6. Nomor 6, usaha total yang dilakukan oleh 2 buah gaya F1 dan F2 pada sebuah benda adalah 240 Joule. Jadi ini usaha ya. Jadi usaha total yang dilakukan oleh 2 buah gaya
pada sebuah benda adalah 240 Joule. Ingat, kalau kalian tidak tahu apakah ini usaha atau gaya atau perpindahan, lihat satuannya. Jadi ini Joule adalah usaha, berarti yang diketahui adalah W ya. Jadi W-nya ini adalah 240 Joule. Terus di sini dikasih tahu F1-nya 12 Newton, F2-nya enggak tahu. Oke, terus S-nya ini 8 meter ya. Maka untuk mencari gaya F2 gampang aja kita lihat. Oke ya, langsung aja ke rumus. Jadi jawab sama dengan W sama dengan gaya kali jarak kan ya. Nah, gayanya ini adalah gaya resultan karena berlawanan arah berarti selisih, yaitu F2 min F1 dikalikan dengan S gini ya. Nah, usahanya sudah ketemu 240, F2-nya tidak tahu, min 12 sama dengan kalikan S-nya 8 ya. Nah, ini kan perkalian, kita keluarkan aja ini menjadi pembagi. Bagi 8 sama dengan ini tinggal F2 min 12 ini. Terus ini kita bagi menjadi 30 sama dengan F2 min 12. Nah, ini minus keluar menjadi plus. Nah, berarti F2-nya ketemu. Ini ditambah berarti 42. Nah, satuannya untuk gaya adalah Newton. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 7. Usaha yang dilakukan oleh dua gaya yang saling berlawanan adalah dua gaya yang saling berlawanan, gambarnya ya seperti nomor 6 tadi. Nah, ini F-nya ini berlawanan kayak gini ya. Jadi ini berpindah, anggaplah sejauh jadi dia berpindah ke kanan lah misalkan ya. Nah, ini berapa besar usahanya? Jadi usahanya karena ini berlawanan ya selisih, berarti jawabannya adalah B ya. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Edo mendorong meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Sebuah mobil, untuk yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah yang pertama ini ada gaya, ada perpindahan ya. Berarti sudah jelas besarnya usaha ya gaya kali jarak yaitu 60 Joule. Berarti ini ada usaha ya. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton. Sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Jadi ada gaya F, ada perpindahan S. Jadi ini berarti mempunyai usaha ya. Terus berikutnya sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Artinya dia, karena ada kata di tempat, artinya pohonnya tidak berpindah ya. Nah, sehingga S-nya 0. Jadi kalau S-nya 0 berarti 2000 kali S-nya 0 berarti usahanya 0. Berarti jawaban untuk nomor 8 hanyalah 1 dan 2. Jadi ingat, dalam fisika dikatakan usaha kalau ada gaya, ada perpindahan. Anda mendorong tembok misalkan hingga capek, hingga berkeringat, hingga tenaganya lemes karena enggak terlalu banyak tenaga yang digunakan untuk merobohkan tembok. Ternyata temboknya enggak roboh, enggak bergerak. Ya, dalam fisika itu tidak dikatakan usaha ya. Oke, contoh yang nomor 9. Peristiwa di bawah ini yang tidak menunjukkan usaha adalah anak kecil untuk yang A. Anak kecil yang sedang menarik mobil-mobilan. Ya, Anda bayangkan Anda narik mobil dari posisi A ke posisi B, kan berpindah ya.
Nah, tentu Anda membutuhkan gaya. Berarti ada gaya, ada perpindahan. Maka ini adalah sudah pasti si anak melakukan usaha ya. Seseorang yang menuntun sepedanya, ini pun juga sama, ada gaya, ada perpindahan. Jadi seseorang menuntun sepeda, berarti sepedanya mengalami perpindahan. Berarti ini juga melakukan usaha. Yang C, seekor kuda sedang menarik kereta, jelas keretanya mengalami perpindahan dan kudanya juga memerlukan gaya. Berarti sudah pasti ada nilai usahanya ya. Terus seorang atlet sedang menahan halter. Halter itu angkat besinya itu ya di atas kepalanya. Jadi dia sedang ada kata menahan gini ya. Jadi menahan. Berarti posisi barbelnya ini gini ya, misalkan kayak gini. Jadi ini berada di atas kepala dan tidak berpindah karena dia hanya menahan. Berarti S-nya 0. Kalau S-nya 0 berarti usahanya 0. Nah, berarti yang tidak menunjukkan usaha berarti adalah D ya. Oke, soal yang terakhir. Ali sedang mendorong mobil yang mogok dan mobil belum dapat bergerak. Usaha yang dilakukan Ali karena belum bergerak berarti S-nya 0. Nah, kalau S-nya 0 berarti usahanya 0. Oke, ini jelas salah. Oke, 0 sebab mobil tidak berpindah ya. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.